Halo, selamat pagi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas UAS dari pelajaran mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship dengan dosen Bu Ratih Awilis. Nama saya Dosiri Hermawan, nomor induk mahasiswa 2502010102067. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait konsep digital marketing. Pengertian pemasaran digital atau digital marketing apa sih? Yaitu meliputi segala upaya untuk mempromosikan produk atau jasa menggunakan media elektronik dan internet, termasuk media sosial, email, dan aplikasi. Berikutnya, peran strategi pemasaran digital. Peran strategi pemasaran digital ada tiga menurut saya. Yang pertama, menjangkau target yang tepat dengan pesan yang relevan. Yang kedua, efisiensi biaya untuk meningkatkan daya saing bisnis yang kecil, keunggulan kompetitif di tengah perubahan teknologi yang cepat. Berikutnya kita akan ke konsep strategi pemasaran digital. Konsep strategi pemasaran digital adalah suatu rencana menyeluruh untuk mencapai tujuan pemasaran melalui platform online, mengintegrasikan saluran melalui platform online, dan mengintegrasikan saluran komunikasi agar pesan tetap konsisten dan memaksimalkan alokasi sumber daya perusahaan. Berikutnya kita ke tujuan strategi pemasaran digital. Tujuannya yaitu yang pertama adalah meningkatkan brand awareness, yaitu mengenalkan merek kepada audiens baru secara luas namun tertarget. Yang kedua, lead generation, yaitu mendapatkan data calon pelanggan seperti email atau nomor WhatsApp untuk ditindaklanjuti untuk promosi ya. Yang ketiga, meningkatkan penjualan atau konversi, yaitu mengubah pengunjung situs web atau pengikut media sosial menjadi pembeli yang aktif. Yang keempat, efisiensi biaya. Efisiensi biaya ini mengoptimalkan anggaran pemasaran agar mendapatkan hasil maksimal dibandingkan metode konvensional. Yang terakhir yaitu loyalitas pelanggan menjaga hubungan baik dengan pelanggan lama melalui konten yang relevan dan personal. Berikutnya, fungsi perencanaan strategi pemasaran digital. Yang pertama adalah pemberi arah dan fokus atau direction, yaitu menentukan saluran digital mana yang paling efektif, apakah lewat TikTok, lewat email, lewat Tokopedia, dan lain-lain. Yang kedua, integrasi saluran atau integration, yaitu memastikan pesan merek brand message konsisten di seluruh platform. Yang ketiga, optimalisasi sumber daya atau efisiensi, yaitu membantu manajemen mengalokasikan anggaran, tenaga kerja, dan waktu secara efisien. Yang keempat, alat ukur kinerja measurement atau menentukan indikator keberhasilan key performance indicator sejak awal. Yang berikutnya adalah fungsi perencanaan strategi pemasaran digital. Yang pertama, fungsi analisis, yaitu memantau perilaku konsumen, fungsi distribusi informasi, yaitu menyebarkan informasi produk, promo atau edukasi secara instan ke seluruh dunia tanpa batas geografis. Yang ketiga, fungsi interaksi, yaitu membangun komunikasi dua arah antara perusahaan dan konsumen. Yang keempat, fungsi personalisasi atau menampilkan iklan atau penawaran yang berbeda-beda sesuai dengan minat dan kebutuhan spesifik setiap individu. Model perencanaan, yaitu model perencanaan salah satu modelnya adalah SOSTEK, yaitu SOSTAK ya, adalah kerangka kerja strategi pemasaran yang mencakup analisis situasi, menetapkan tujuan, mengembangkan strategi, taktik, tindakan, dan kontrol untuk memastikan keberhasilan pemasaran digital yang terintegrasi. Berikut diagram terkait Sostek Marketing Planning Model. Sostek Marketing Diagram Template, yaitu yang pertama S-nya adalah Situation Analysis. Maksud dari Situation Analysis itu where are you we know, kita ada di mana sih, produk kita ada di mana sih, kita berada di mana sih, apakah uh, ya itulah. Yang kedua, objektif where do we want to be, di mana kita ingin jadi, ingin menjadi apa sih kita, di mana.
Yang ketiga strategi, how do we get there? Yang keempat taktiks, yaitu bagaimana untuk memperoleh tujuan kita, langsung action dan control. How do we monitor performance? Berikut uh, analisis sostek pada Sayurbox. Kami mengambil contoh Sayurbox. Ya, apa itu Sayurbox? Sayurbox adalah platform e-commerce inovatif yang menghubungkan petani lokal langsung dengan konsumen, yaitu untuk memastikan kesegaran produk yang optimal dan mengurangi rantai pasokan pangan, menjadikan belanja sayur lebih mudah dan menyenangkan. Ini menurut uh, tujuan Sayurbox yang ada websitenya. Selanjutnya, analisis situasi Sayurbox. Yang pertama, sostek ya. Sostek ya, dari sostek itu kita situasinya. Menjelaskan model bisnisnya itu B2C atau B2B. Kalau B2C itu langsung ke customer ya, untuk customer, dan B2B itu ke hotel, restoran, atau UMKM. Value proposition-nya adalah produk segar langsung dari petani, harga kompetitif, kualitas terkontrol. Kanal distribusinya adalah aplikasi dan website dari Sayurbox sendiri. Kekuatannya adalah rantai pasok terintegrasi dari petani ke konsumen. Brand awareness kuat di kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya, tapi ada kelemahannya. Kelemahannya adalah ketergantungan pada logistik dingin, cold chain, karena kan yang ditawarkan adalah sayur ya. Sayur apabila tidak memakai chiller atau apalah yang bisa mengontrol suhu, itu akan cepat layu. Maka sangat tergantung pada logistis sejenis ini. Terus margin tipis karena produk segar bersifat cepat rusak ya. Jadi mau nggak mau ambil margin yang tipis agar perputaran lebih cepat daripada rusak. Hmm. Yang kedua adalah target peningkatan pengguna baru. Target peningkatan pengguna baru Cyberbox ini menargetkan untuk meningkatkan jumlah pengguna baru sebesar 20% dalam waktu 6 bulan mendatang, atau memanfaatkan strategi pemasaran digital yang efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas. 20% targetnya. Ya, yang ketiga adalah strategi positioning Sayurbox. Strategi utama Sayurbox meliputi yang pertama adalah segmentasi. Segmentasi dari Sayurbox ini adalah keluarga urban kelas menengah. Yang kedua adalah ibu rumah tangga yang modern yang pesan sayur melalui online ya. Yang ketiga generasi milenial dan Gen Z peduli gaya hidup sehat dan pelaku usaha F&B kecil dan menengah. Targetingnya adalah fokus pada konsumen urban yang aktif menggunakan aplikasi digital. Positioningnya, platform belanja bahan makanan segar langsung dari petani dengan kualitas terbaik dan harga transparan. Strategi kompetitifnya adalah diferensiasi melalui kualitas produk dan transparansi rantai pemasok, edukasi konsumen tentang asal produk dan dampak sosial bagi petaninya. Taktik pemasaran digitalnya adalah melalui konten video yang menarik di platform Reels dan TikTok. Reels YouTube atau Reels Facebook dan TikTok. Yang kedua, kerjasama dengan influencer untuk menjangkau audiens baru. Kerjasama dengan influencer. Yang ketiga, notifikasi push untuk meningkatkan keterlibatan pengguna secara langsung. Jadi kita apabila mempunyai aplikasi Sayurbox, maka akan di notifikasi push seperti diskon atau ada produk baru dan lain-lain. Lanjut, aksinya.
aksi implementasinya itu jadwal rencana kampanye akan dilaksanakan selama 6 bulan. Misalkan nih, rencana kampanye akan dilaksanakan selama 6 bulan dengan tahapan yang jelas, setiap aktivitasnya, memastikan keterlibatan konsumen tetap terjaga dan efektif. Terus yang selanjutnya produksi konten ya. Tim kreatif dari Sharebox akan menghasilkan konten edukasi yang menarik untuk menarik perhatian audiens, meningkatkan kesadaran akan manfaat produk sayuran segar dari Sayurbox. Terus yang ketiga ada menyiapkan anggaran iklan. Setelah konten udah ada, berarti anggaran iklannya. Anggaran iklan akan dibagi antara platform media sosial dan Google dengan proporsi 60% untuk media sosial untuk memaksimalkan jangkauan dan interaksi terhadap target pasar. Setelah itu, evaluasi kampanye. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk mengukur efektivitas strategi dan memperbaiki langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan pemasaran yang telah ditetapkan. Yang terakhir, yaitu monitoring kinerja Sayurbox itu. Kita memonitor kinerja Sayurbox dengan cara memonitoring harian KPI seperti cost per acquisition, CPA, dan convert sangat penting untuk menilai efektivitas strategi pemasaran digital, memungkinkan penyesuaian cepat untuk mencapai tujuan bisnis. Ah, setelah kita misalkan ya kita tadi membuat konten itu akan kinerja dari konten tersebut akan dimonitoring apakah berpengaruh banyak atau tidak ada pengaruh, maka kalau ada pengaruh ya mungkin akan dilanjutkan konten-konten tersebut. Oke, selanjutnya rekomendasi strategi dari kami yaitu yang pertama ada hyper personalization, yaitu menerapkan AI untuk memberikan rekomendasi belanja yang relevan bagi pelanggan. Yang kedua, storytelling transparansi, yaitu memberikan transparansi tentang asal produk melalui sebuah cerita ya. Misalnya dari cerita mulai dari petani sampai dengan pelanggan, itu prosesnya gimana sih bikin suatu cerita yang menarik, dan mungkin menggunakan QR code juga. Selanjutnya, user-generated content itu mendorong pelanggan untuk berbagi pengalaman di media sosial untuk menarik perhatian. Misalkan mendorong konsumen yang sudah membeli untuk membeli rating atau membeli uh, review di websitenya agar bisa dilihat oleh calon pembeli atau pembeli yang lain, pembeli lain. Lanjut, yang terakhir ada community based marketing strategy. Membangun grup eksklusif untuk pelanggan setia dapat meningkatkan retensi dan loyalitas jangka panjang, memfasilitasi interaksi antar anggota, serta memberikan nilai tambah melalui penawaran khusus dan konten yang relevan. Bisa membuat suatu grup WhatsApp untuk pelanggan yang sering beli, dan di situ kita kirim ada ya semacam diskon lah, diskon untuk pelanggan-pelanggan setia tersebut, diskon yang lebih gede. Misalkan pelanggan yang sudah membeli dengan sekian uh, sebesar sekian mendapatkan diskon lebih dan lain-lain. Terima kasih, mungkin itu aja presentasi dari kami. Ada salah atau kekurangan, mohon maaf. Terima kasih.